Shalom teman-teman. Selamat hari Jumat. Selamat uh, belajar lagi dengan Mary. Saya juga belajar ya. Ketika saya membuat bahan ini, saya juga belajar dan saya berterima kasih buat teman-teman yang Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini setiap Jumat. Kalau ada materi yang kurang atau yang mungkin perlu dibahas atau kurang tepat, saya menunggu kritikan Bapak Ibu. Teman-teman boleh ke link chat ini, atau buat teman-teman yang udah tahu WA saya bisa langsung ke sana. Nah, saya sangat berterima kasih ketika membuat ini. Saya rindu semua orang akan makin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Dan ini adalah seri mengenal Allah yang hebat. Jadi video ini adalah salah satu dari kumpulan video dan kita belajar dari seri mengenal Allah yang hebat. Dan kali ini kita masuk ke topik Jehovah Sama. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Roh Kudus, tolong kami ketika saya juga yang hendak membagikan bahan hari ini dan teman-teman yang mendengarkan, Bapak Ibu juga yang mengikuti, tolong kami semua Tuhan. Biarkan isi hati Tuhan, pengetahuan, hikmat boleh tersingkapkan dari firman-firman-Mu yang kami baca, dan kami semakin hari semakin mengerti dan kami makin mengenal Engkau, Tuhan Yesus kami, Bapa di surga dan Roh Kudus yang menolong membimbing kami. Haleluya, amin. Oke, kita akan masuk. Pertama saya akan masuk mengenai Jehovah Sama. Kata Jehovah Sama kita ketemu ada di Alkitab itu tulisannya Yehezkiel 48 ayat 30 sampai 35 di bawah perikop yang berjudul Kota yang Kudus. Seperti yang ini ya. Nah, sebagai ilustrasi saja. Dan khusus di ayat 35 ada tulisan di kitab kita, jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu adalah Tuhan hadir di situ. Dan di dalam kitab aslinya Ibrani kita yang sebelah sini saya menulis Yahweh Sama. Kalau bahasa Ibrani kita bacanya kan dari kiri ke kanan, tapi kalau mereka kita maka tulisannya dari kanan ke kiri ya. Makanya kita mengenal istilah Jehovah Sama. Dan sebagai latar belakang di Yehezkiel 48 itu tentang kota yang kudus, di mana di kota yang kudus itu Tuhan hadir. Judulnya istilahnya yang digunakan di situ adalah Jehovah Sama. Dan adapun bentuk kota, luasnya kota itu Alkitab mengatakan Yehezkiel, Nabi Yehezkiel bilang dia memiliki keliling 18.000 hasta. Dan 18.000 hasta ini setara dengan 8,1 km. Saya cari itu ya. Hampir mirip sama luas 2 kali luasnya Kecamatan Regol, Bandung, Kota Bandung. Saya tinggal di Bandung ya. Nah, jadi saya akan membahas latar belakangnya dulu ya. Jehovah Sama itu bicara tentang Tuhan yang hadir di situ, di kota yang kudus. Dan di kota kudus Tuhan itu ada 12 pintu gerbang dan yang terbagi pada 4 mata angin ya. Ada barat, timur, utara, dan selatan. Nah, artinya Yehezkiel pengen bilang bahwa Tuhan hadir di situ, di kota itu hampir memenuhi di seluruh tempatnya.
Jadi saya masih perikop kota yang kudus ya, Yehova sama. Nanti kita akan maju ke lebih luas. Nah, lalu di Yeskiel itu juga dibilang di utara itu ada, tadi kan dibilang ada 12 pintu gerbang yang terbagi dalam 4 mata angin. Jadi misalnya di utara ada 3 pintu gerbang, yang masing-masing pintu gerbang itu mewakili nama-nama suku bangsa Israel. Di utara ada Ruben, Yehuda dan Lewi. Di timur ada Yusuf, Benyamin dan kemudian di selatan ada Simeon, ada Isakar, Zebulon. Di barat ada Gad, Asher, dan Naftali. Ini baru latar belakang. Ketika Yeskiel bercerita tentang kota yang kudus, di sana ada Jehovah sama, Tuhan hadir di situ artinya ya. Nah, ini adalah latar belakang dan juga fondasi berpikir kita. Bagaimana kita juga membuat Jehovah sama ada di dalam kehidupan kita saat ini. Di tempat kita bekerja, di tempat kita melayani, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, usaha kita, semuanya ya. Nah, dan di kota itu, tadi fondasinya dan latar belakangnya di Yeskiel tadi, ditulis saya menemukan adanya kriteria menghadirkan Allah pada satu kota. Kriteria Allah di kota yang kudus itu. Jadi di kota yang kudus itu Allah menerapkan satu sistem kota khusus, dan di sistem kota itu ada hukum dan peraturannya. Dan tentang hukum dan peraturannya ini kita pernah bahas di Embau 62 tentang Allah perjanjian ya, di mana perjanjian itu sebagai pagar penuntun. Perjanjian itu membantu setiap orang-orang yang tinggal di kota itu bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka bisa menikmati fasilitas-fasilitas kota yang ada. Kemudian ada komunitas. Nah, karena banyak orang yang tinggal di sana, dan di sana ada lingkungan yang Tuhan sudah ciptakan, sudah setting, dan di sana yang paling dominan adalah tentang kasih, karena Allah itu adalah kasih. Kita lihat di Embau 63, saya pernah membahasnya, Allah Maha Pengasih. Allah adalah kasih. Kasih Allah itu tetap di sepanjang masa kehidupan di bumi. Kasih Allah membentuk karakter kita ya, karakter kita. Karakter itu bicara sikap, karakter itu bicara cara kita berpikir dan bertindak ya, sesuai penciptanya. Dan kasih Allah itu juga adalah dalam bentuk firman Yesus Alkitab yang kita baca saat ini, yang kita pelajari saat ini. Dan itu juga sebagai satu-satunya cara supaya kita bisa kenal Allah kita, mendekat kepada Allah kita, dan Allah berbicara kepada kita. Jadi pada saat Allah bicara kepada kita, kita bicara kepada Allah, itu ketemunya di Alkitab, firman Tuhan. Jadi ya otomatis kita harus ada di firman ya. Nah, tadi bicara tentang kriteria, ada sistem, ada komunitas. Dan di kota yang kudus itu, orang-orang yang tinggal di kota kudus itu wajib menyesuaikan diri dengan kriteria yang Allah inginkan, yang Allah udah setting. Dan ketika orang-orang sudah tinggal di kota itu, Allah sudah menyediakan, melengkapi kota itu dengan semua keperluan dan kebutuhan kota itu, termasuk orang-orang yang tinggal di dalamnya. Jadi kan dibilang perjanjian itu sebagai pagar penuntun, dan orang-orang yang tinggal di dalamnya itu bisa menikmati apa yang Allah sudah sediakan. Jehovah sama, Tuhan hadir. Jadi orang-orang harus menyesuaikan diri. Ketika kita tidak orang-orang dalam komunitas di kota itu
Misalnya tidak hidup tidak sesuai dengan apa yang sistem yang sudah berlaku, komunitas yang sedang terjadi, maka orang tersebut itu akan merasa seolah-olah otomatis tidak merasakan adanya kehadiran Allah. Itu udah pasti. Kita pernah baca firman Tuhan, Yohanes Yesus itu berkata, akulah pokok anggur yang benar. Siapa tinggal di dalam aku, kamu adalah ranting-rantingnya, begitu ya cerita kata Tuhan Yesus. Seperti itu. Jadi kita memang harus tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Itu bicara tentang sistem kota. Ketika kita udah tinggal di dalam pokok anggur yang benar, kita punya komunitas pohon anggur tadi ya. Sehingga balik lagi di kota yang kudus, Yehova sama, Tuhan hadir di situ. Oke. Nah, mengenai satu kota di mana Tuhan hadir, Yehova sama, ternyata orang-orang yang tinggal di dalamnya itu punya tugas loh. Jadi bukan Allah saja yang Tuhan hadir di situ. Lalu kalau Tuhan udah hadir di situ, kita juga ada di kota itu. Sekarang ada kehadiran Allah dalam diri kita. Apa yang menjadi peran penugasan kita, saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Dan ini saya boleh ngambil satu ilustrasi dari peta perkemahan Israel di Bilangan 2 ayat 1 sampai 34 dari 12 suku itu ya. Pada masa ini bukan 12 lagi, ada 13 karena Yusuf mendapatkan 2 bagian. Ini dia yang ada di bagian barat, Efraim dan Manasye. Ini kan anak-anaknya Rahel ya. Yusuf dan Benyamin. Keturunan Yusuf itu adalah Efraim dan Manasye. Dan saya boleh membuatnya menjadi singkat. Jadi masing-masing waktu Musa meninggal ya, Musa udah terakhir, dia memberikan nubuatan. Yusuf itu adalah gitu, Benyamin itu ya ini dia bilang seperti serigala yang mengambil jarahan atau makanan atau apapun, sehingga yang ini adalah pohon-pohon buah-buahan yang penuh, sehingga saya mengartikan keturunan Yusuf, Efraim, Manasye ini dan Benyamin sebagai orang-orang yang ada di Tuhan yang taruh di perkemahan bagian barat ini, orang-orang yang bertugas sebagai persediaan, yang mereka yang menyediakan makanan, mereka menjaga gudang makanan. Nah, lalu bagaimana dengan sisanya, terutama yang kuning ini ya, suku Lewi. Kita udah tahu dia suku Lewi yang bertugas menjadi pemelihara rumah Tuhan ya. Dia pemelihara rumah Tuhan, dia yang mengurus rumah Tuhan, rumah sajian roti, persembahan, orang-orang saya pada ngasih, dia yang mengelola. Terus dia yang berdoa, dia yang mengajar tentang kebenaran firman Tuhan, kemudian dia yang melakukan kegiatan ibadah, dan Tuhan memberikan rahasia-rahasianya, petunjuk-petunjuknya kepada orang-orang Lewi ini, di bagian orang-orang Lewi ini. Dan di sini juga ada tabernakel ya, waktu itu. Dan dia posisinya di tengah. Nah, di bagian utara ada suku Dan, Asher, dan Naftali. Kalau Dan ini dibilang singa Basan ya. Dan Asher itu orang yang menyediakan makanan, penyedia makanan, dan Naftali itu penampil, penghibur, cantik, kijang-kijang yang anggun, yang larinya cepat katanya gitu. Jadi saya mengartikan
Orang-orang yang di utara itu memiliki tugas sebagai penampil etalase ya, penguji pondasinya ya tadi Singabasan ini. Jadi Singabasan itu tadi yang mematuk tumit. Jadi orang-orang yang nggak serius ikut firman Tuhan mungkin akan tergelincir di tumitnya. Dan di sebelah timur ada Yehuda, ada Isakar dan Zebulon. Nah, di Yehuda ini dikatakan singa muda. Dia sebagai penggerak, pemimpin visioner yang membawa orang-orang berjalan maju untuk masuk berperang, merebut tanah Kanaan, mendapatkan tanah Kanaan. Kemudian Isakar ini keledai yang membawa beban. Kemudian Zebulon dia bertugas dimuatkan sebagai kapal-kapal yang ada di pelabuhan katanya, transportasi. Ini bagian timur, sehingga bagian timur saya menulisnya sebagai memiliki tugas sebagai penggerak. Kemudian di bagian selatan ada Ruben, Simeon, dan Gad. Ini Ruben tentang kebersihan, tentang dia adalah sumber air yang berbuah. Kemudian ada Simeon yang membawa pedang, yang berperang. Kemudian ini Gad ini sebagai tentara pelindung. Jadi kalau mendukung lah, kalau misalnya di bagian timur kerepotan atau apa, dari bagian selatan akan memberi support terdekatnya, gitu ya. Dan ini yang waktu itu orang Israel di masa perkemahan tanah Kanaan masih di perjalanan padang gurun kali ya. Jadi belum masuk tanah Kanaan. Kan makanya dibilang perkemahan. Mereka punya tugas, udah dibagi. Nah, apa tugas kita? Nah, sekarang sekarang Israel udah masuk ke tanah perjanjian, dan kita juga sebagai orang-orang Israel rohani masa kini, setelah Yesus disalibkan naik ke surga, terus dia mau kita menunggu kedatangannya lagi. Nah, sekarang tuh kita punya tugas. Tadi kan dikatakan topik kita hari ini adalah Jehovah Sama. Tuhan hadir di kotanya yang kudus. Dan ketika Tuhan hadir di kotanya yang kudus, Tuhan Allah kita melakukan bagiannya menyediakan segala sesuatunya, buat setting sistem komunitas dan lain sebagainya. Dan kita yang ada di kota itu punya tugas juga. Ini dia tugasnya. Tugas kita sekarang menjadi garam dunia. Kita mesti kasih tahu orang-orang mengenai jalan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita bisa membuat rasa ya kepada dunia ini, anak-anak Tuhan, seperti Matius 5:13. Mungkin orang-orang akan dulu, karena siapa ya, saya lupa lagi, ada yang bilang orang-orang Kristen itu mengampuni ya. Ya harusnya orang-orang dunia kan udah biasa, misalnya mata ganti mata, mulut ganti mulut, tapi orang Kristen enggak. Mereka akan lebih menghakimi gitu kan. Kita banyak tuh ketemu kesaksian demi kesaksian, misalnya yang ada ibu-ibu, istri-istri yang diperlakukan tidak adil oleh pasangannya, atau bapak-bapak juga, tapi mereka menjadi garam dunia, dan mereka mau gitu loh menunggu atau welcome lagi memeluk mereka untuk suatu hari terjadinya yang namanya pemulihan. Dan kita di Alkitab tuh ada ya namanya
Hosea ya, yang disuruh Allah menyuruh Hosea kawin sama seorang sundal ya. Udah tahu dia seorang sundal, udah jadi istrinya Hosea, seorang sundal dijadikan seorang istri, baru beberapa saat akhirnya karena kehidupan ekonomi dan lain sebagainya tidak tahu, akhirnya si istri Hosea ini kembali kepada pekerjaan lamanya. Tapi Hosea tetap mau menebus si istri pasangan yang bandel itu. Dan akhirnya Hosea dan istrinya kembali bersama. Dan gimana caranya? Bapak Ibu teman-teman baca aja kitab Hosea ya. Nah, yang dimaksud adalah peran penugasan orang-orang Israel rohani saat ini kita, saya, Bapak Ibu teman-teman, untuk jadi garam dunia. Kita harus jadi terang di Matius 5 ayat 14. Soalnya kenapa harus demikian, berlaku demikian? Karena ketika kita memberikan kasih seperti tadi Hosea merangkul kembali istrinya yang pasangannya yang bandel itu, nah otomatis akhirnya ya si pasangan itu akan belajar, oh kayak gini loh hidup yang bernilai gitu ya. Kadang-kadang kebenaran firman Tuhan itu sulit untuk kita mengerti, tapi mungkin akan menjadi jelas firman Tuhan itu ketika kita melakukannya, dan memang saat melakukannya itu tidak enak, dan tetapi Roh Kudus menolong kita, membuat kita berhasil melakukan bagian kita menjadi terangnya. Dan di Mazmur 1 ayat 3 dibilang, tugas lainnya adalah kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, sama seperti si Hosea tadi, ketika dia dalam masa-masa yang sulit, ketika pasangannya tidak mendukungnya sebagai pekerjaannya sebagai seorang nabi, si pasangannya lebih kepada kehidupan duniawi, nggak cocok ya jadi mereka. Tetapi Hosea tidak merasa tidak menjadi tenggelam dengan kesedihannya karena dikhianati oleh pasangannya. Tetapi Hosea tetap melakukan bagiannya menjadi pelayan Tuhan. Bahkan dia masih tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan sendiri yang perintahkan untuk Hosea memanggil kembali istrinya. Kalau Bapak Ibu ada yang belum pernah membaca Hosea atau begitu tertarik dengan kehidupan Hosea, ya silakan baca ya sendiri ya. Nah, ini saya hanya membagikan ada peran penugasan di sana. Terus kita juga di orang-orang di dalam kota kudus, saya Bapak Ibu teman-teman, di kota kudus itu Yehova sama, Tuhan hadir di situ. Kita punya tugas jadi penjala ikan, 4 ayat 19. Kita harus menjangkau orang-orang, ikan-ikan, jiwa-jiwa untuk mengenal firman Tuhan, membuat orang-orang komunitas di sana menjadi firman Tuhan itu dihidupkan di kota itu, dan itu menjadi sesuatu yang membuat kota itu suasananya sangat berbeda dengan kota-kota lainnya. Kemudian di Efesus 6 ayat 10 kita juga dikasih tugas sebagai prajurit. Kenapa? Karena namanya sebuah kota, kita juga harus melindungi ya. Kadang-kadang kita harus ada banyak ancaman dari luar, mungkin ada pendatang baru yang belum tahu tentang sistem kota kita, belum tahu bagaimana komunitas ini berjalan, dan atau ada mungkin ada sabotase, atau mungkin ada suatu
kesalahpahaman mungkin. Nah, di sana kita harus menjadi prajurit. Artinya di Efesus 6 ayat 10 kita harus pakai namanya perisai iman, ada pedang, makanya dari firman harus terus menerus ya, topeng keselamatan dan lain sebagainya di Efesus 6 itu ya. Dan otomatis tugas berikut kita harus menjadi anak-anaknya, anak-anak Allah di 1 Yohanes 3 ayat 2, yang anak-anak Allah yang bertumbuh dan menjadi dewasa, bukan anak-anak yang bertumbuh tapi tetap jadi bayi ya, enggak. Tuhan ingin kita bertumbuh dan menjadi dewasa. Tadi dibilang di 1 Yohanes 3 ayat 2 itu makanan itu kita bukan susu lagi ya gitu. Jadi kita udah tahu gitu. Nah, terus setelah kita menjadi dewasa, kita ditugaskan berikutnya untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. 1 Korintus 11 ayat 1. Tadi untuk menjadi itu kan singa. Ya, followers. Menolong orang-orang sekitar kita, menguatkan untuk hidup dalam firman. Kemudian menjadi bagian dari tubuh Kristus di 1 Korintus 12 ayat 12. Kan ada menjadi mata, mungkin Tuhan kasih karunia bisa melihat rahasia-rahasia Tuhan, membedakan roh, punya pengetahuan, punya hikmat, terus bisa karunia mengajar, kemudian bukan punya karunia belas kasihan, berbahasa roh, karunia mendoakan dan lain sebagainya. Tubuh Kristus 1 Korintus 12. Dan itu ketika kita menjadi bagian dari bagian dari tubuh Kristus, itu sesuai dengan buah roh yang tumbuh, yang terhasilkan dari keurutan ya, ketaatan ya, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi nggak langsung cendreng dikasih karunia, enggak. Jadi kita belajar firman, melakukan ketaatan, melakukan tugas kita, sambil kita melakukan kebenaran firman, kita belajar firman, lalu buah roh muncul. Buah roh itu apa? Pengendalian diri, takut akan Tuhan, ya kan? Ketaatan, iman, dan segala macamnya. Dan kemudian dari sana, kemudian tadi roh Allah tadi, takut akan Allah tadi 7 roh ya, 7 roh Allah. Aku agak ke inian. Tadi ada di Yesaya yang itu. Sekarang buah-buah roh tadi pengendalian diri. Dari buah roh, pengekangan diri, pengendalian diri lebih pastinya didominasi dengan kasih ya. Nah, di bagian tubuh Kristus ini tidak ada satu bagian pun menjadi bagian yang paling penting ya. Di 1 Korintus 12 itu bilang mata nggak bisa bilang kalau dia yang paling utama ya. Semua itu adalah penting sebagai satu kesatuan. Kita mendukung kepala kita, Kristus. Kemudian anak-anak Allah, setelah kita menjadi anak-anaknya, pengikutnya, kita ini kan penghuni kota yang kudus itu, kita mewarisi kerajaan surga. Ada di Yakobus 2 ayat 5. Jadi teman-teman bisa baca apa yang kita warisi dari kerajaan surga.
kehidupan kekal, ya kan? Udah pasti kita mengenal Allah, kemudian nanti mewarisi kerajaan surga. Tentunya ya kalau buat saya akan bersuka cita nih ya buat nunggu kedatangan Yesus yang kedua ya. Terus menjadi bait Allah 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Jadi sekarang ini memang bait Allah itu adalah bangunan, tetapi juga adalah secara spiritualnya tubuh kita, tubuhnya teman-teman, Bapak Ibu. Bait Allah kita. Orang-orang yang tinggal di kota kudus, Yehova Sama, berarti orang-orang itu adalah bait Allah semua. Di kota kudus itu ada komunitas, ada sistem. Sehingga kita juga ditugasin jadi bangsa yang kudus. Di 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi ini adalah tugas dari penghuni kota. Jadi memang kita senang ketika dengan perkataan Yehova Sama, Tuhan hadir di situ. Dan saya membawa teman-teman, mengarahkan pemikiran teman-teman ketika kita senang dengan perkataan, ketika saya suka dengan perkataan Yehova Sama, Tuhan hadir di situ, ternyata ada bagian yang harus kita lakukan juga, tugas kita. Nah, hal lain yang saya ketemu di kota Tuhan, di Tuhan hadir di situ, Yehova Sama, saya lagi membandingkan susunan pintu gerbang yang ada di kota Kudus di Heskia 48 dengan Bilangan 2. Teman-teman ini bisa lihat ada perubahan komposisinya. Nah, inilah yang terjadi ketika saya pengen kasih lihat bahwa ketika ada orang-orang yang ditugasi dan tidak melakukan tugasnya, dia akan dipindahkan tempat, bukannya diberhentikan, dipecat, enggak, tapi ditukar, ada perubahan fungsi ya, perubahan fungsi. Tadi misalnya di utara itu penampil, tetapi waktu di pintu gerbang kota Kudus sekarang saya tidak menemukan adanya pembagian penampil, penggerak, pendukung atau tim penyediaan ketika seperti kita melihat di Bilangan 2. Tapi di gerbang kota Kudus di Heskia 48 itu hanya semuanya bercampur. Misalnya di utara ada Ruben, Yehuda, dan Lewi. Inilah mereka yang jadi pembawa penggerak atau dibilang penguasa kota, bukan penguasa kota lah, representatifnya Allah di kota itu. Ruben, Yehuda, Lewi, kan itunya Lewi kan yang melayani Tuhan kan. Tapi di situ didampingi juga oleh Yehuda dengan Ruben. Kemudian di bagian selatan juga ada perubahan. Jadi ada utara, selatan, timur, dan barat. Nah, kita melihat adanya pergerakan komposisi ya, perubahan-perubahan. Dan ada pengaturan lainnya di Heskia 46, ini juga saya sangat tertarik ya buat bagiin ke teman-teman. Dibilang
di pintu timur, di gerbangnya Yusuf, Benyamin, dan Dan. Berarti ini tuh hanya untuk keluar masuk raja. Teman-teman bisa dapat data ini di Yeskiel 44 ayat 1 sampai 3. Jadi di bagian timur ini melayani bagian raja, ya, bagian raja Yusuf, Benyamin, dan Dan. Dan di bagian timur katanya hanya sebagai pintu masuk dan keluarnya raja, misalnya Raja Salomo. Nah, terus dia masuk dari pintu timur, nanti Raja Salomo ini keluar lagi dari pintu timur juga. Dan pintu timur ini hanya dikunci dari bagian dalam, dibuka setiap Sabat dan setiap hari bulan baru. Nah, sedangkan pintu utara dan selatan nih, ini tempat masuknya penduduk dari kota itu, dari kota. Tadi ini berarti udah jadi penjaga tadi yang Ruben, Yehuda, Lewi ini, Simeon, Isakar, Zebulon dianggap sebagai suku-suku orang-orang yang ditugasin untuk melayani penduduk kota. Padahal sebelumnya Yehuda, Isakar, Zebulon itu awalnya waktu di zaman Musa, ya, waktu di padang pasir, waktu belum masuk ke tanah Kanaan, mereka sebagai tim penggerak. Tapi sekarang disuruh melayani penduduk kota, kan gak usah berperang lagi. Nah, terus untuk apa tadi? Dan Aser, Naftali di bagian ini udah nggak ada, ya. Dan munculnya itu Simeon, Isakar, Zebulon, Ruben, Yehuda, Lewi. Lalu si yang aneh lagi nih Dan. Dan itu awalnya kan di utara sebagai penampil, ya. Tapi ketika dimasukkan ke pintu gerbang, susunan pintu gerbang kota Kudus, dan ini telah berubah fungsinya untuk mengurusi pintu tempat keluar masuknya raja. Wah, beda-beda, ya. Nah, ini yang dibilang ada perubahan yang Tuhan udah setting. Kemudian di barat ini juga luar biasa. Di barat pintunya nggak pernah dibuka. Jadi semua orang yang tempat masuk, kalau orang masuk dari pintu utara keluar ke selatan, atau orang yang masuk dari pintu selatan keluar ke utara, begitu ya pengaturan Yeskiel 46. Kemudian di barat nggak pernah dibuka pintunya, ya, itu nggak pernah dibuka, itu yang selalu tertutup. Dan raja keluar masuk dari pintu timur. Dan alasannya itu ada di Yeskiel 43 ayat 2. Dibilang kemuliaan Allah Israel itu udah datang dari sebelah timur. Datang dari sebelah timur, masuk ke barat, udah duduk di situ. Barat adalah Takhta Maha Kudus, makanya itu nggak dibuka, ya. Nah, dan penduduk yang boleh masuk ke kota Kudus tadi, orang-orangnya itu harus telah bersunat. Apanya yang bersunat? Hatinya, dagingnya, ya. Paling keinginan dagingnya juga udah ini. Terus itu ada di Yeskiel 44 ayat 19. Terus dia mengenakan pakaian celana dari lenan, ikat pinggang dari lenan. Nggak boleh dari kain macam-macam, dari lenan. Di situ nanti teman-teman Bapak Ibu bisa baca deh, ya, di Yeskiel 44 ayat 17 sampai 18. Hebat, ya, ketika Allah mengatur sedemikian kotanya. Allah hadir di situ.
Apakah Bapak Ibu teman-teman mau Yehova sama? Saya mau. Nah, itu ada unsur yang harus kita persiapkan. Dan ini sekedar satu intermezzo, pengantar. Sejarah bait suci. Harusnya kan bait suci tempat Yehova sama dong. Tuhan hadir di bait suci. Tetapi ada beberapa kali ternyata bait suci itu dihancurkan. Pertama, di kemah suci waktu itu kan masih di padang gurun, belum masuk ke tanah Kanaan, di Keluaran 26-27. Kemahnya karena itu di padang gurun, bongkar pasang. Baru sampai menetap di kota Daud. Di kota Daud masih jadi kemah, tapi udah permanen. Lalu jadi bait suci Allah di Salomo, waktu Raja Salomo bangun ya, di 2 Samuel 32. Tetapi waktu kerajaan Salomo melakukan suatu kesesatan. Hatinya cenderung sama istri-istrinya. Sehingga suatu hari Allah marah, ngambek atau ngambek ya, kalau saya bilang ngambek. Soalnya kan kalau marah kan sampai nggak mau kembali lagi. Tapi ini Allah ngambek ya sama Salomo. Bait suci Salomo yang udah dibangun sedemikian rupa, kerennya, bagusnya, luar biasa, itu dihancurin sama Nebukadnezar, Raja Babel. Semuanya diambil, itu padahal barangnya bagus-bagus dari emas dan segala macamnya. Dihancurkan, Allah nggak lihat itu. Tadi kan dibilang, berarti ada kriteria tadi kan, ada sistem, ada komunitas. Ketika sistem dan komunitas yang Allah perintahkan itu nggak sesuai, nah Yehova samanya juga hilang. Itu bukan hilang, mungkin diambil sementara, nanti balik lagi. Kemudian pada yang ketiga ada bait suci Zerubabel. Orang Israel udah dalam pengungsian lagi. Kemudian ada Nabi Zerubabel, Nabi Hagai dan lain-lain itu, mereka membangun tuh bait Allah berikutnya, ya. Dan Allah saat itu tidak lagi menghancurkan. Di bait suci Zerubabel ini secara kemegahan sangat jauh sama bait sucinya Salomo dulu, ya, sangat jauh. Tetapi Tuhan menerimanya, Tuhan memeliharanya, nggak dihancurin. Tuhan melihat itu sebagai simbol kasih dan pengabdian dari anak-anak perjanjian. Yang keempat, dibangun lagi bait suci Herodes pada masa Raja Herodes di Matius 24 ayat 1 dan 2. Itu begitu waktu ke Yesus lahir, masa kehidupan Yesus. Dan bait suci Herodes ini entah kebetulan atau tidak, pokoknya Alkitab mencatat, bukan Alkitab mencatat, ini sumber data penggalian ya dari www.churchjesuschrist.org. Ini bait suci Herodes ada dibangun di bagian belahan timur. Dan bait ini udah dihancurin lagi sama orang Roma. Balik lagi, ketika Yehova sama, ada kriteria sistem kota sama komunitas yang harus dipenuhi. Nah, tadi kan soal bagian pintu barat yang selalu tertutup, karena di sana tempat tahta Allah ya. Tadi dibilang ya, saya bilang di Yesaya 43:1 ayat 12. Nah, ini saya ringkas ya. Judulnya kemuliaan Allah itu udah datang ya dari timur menetap di barat. Jadi Yehezkiel di Yehezkiel 43 ayat 1 sampai 12 itu dia bilang dia dibawa ke pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Berarti Yehezkiel ini posisinya ada di sebelah barat waktu itu. Yang ini ya, waktu dia menuliskan ini. Dia melihat kemuliaan Allah itu datang dari sebelah timur. Bentuknya kemuliaan Allah itu seperti, dia menggambarkan si Yehezkiel seperti air terjun yang menderu.
bumi itu bersinar karena kemuliaannya. Jadi ketika kemuliaan Allah datang, bumi itu bersinar, terang. Sama juga seperti anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman. Kalau kita juga lihat orang-orang gitu ya, yang sungguh hidup dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh hidup ada Yesus di dalam dirinya, bukannya happy ya, kadang-kadang bersinar terang, cerah, nggak itu bukan karena bedaknya ya, bukan, atau karena dia terlalu atau dia ketawa-ketawa itu enggak, gimana ya jelasinnya ya, saya juga menemukan ada orang-orang seperti itu, terlihat bersinar gitu loh. Itu karena ada kemuliaan Tuhan. Jadi ketika tadi dibilang Yehova sama, Tuhan hadir di situ. Di mana? Di tubuh kita, di kehidupan kita. Tuhan hadir di keluarga kita. Nah, Tuhan hadir di pekerjaan kita. Tuhan hadir di pelayanan kita, di gereja kita atau apa. Nah, itu akan terlihat gitu loh. Iya, akan terlihat. Di mana Tuhan hadir, di situ kemuliaan Tuhan itu tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Pasti. Dan itu selaras dengan kehidupan anak-anaknya gitu loh. Kan nggak mungkin dong kalau anak-anak Tuhan hidupnya berkeluh kesah. Ya, bukan berarti saya bilang gini, anak-anak Tuhan itu hidupnya semuanya harus bahagia. Enggak, di dalam pergumulannya ada yang mengalami kesulitan demi pergumulan dan tantangan. Seperti saya juga mengalaminya, keluarga saya mengalaminya. Tetapi kita bisa berjalan melewatinya hari demi hari dengan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Nah mungkin kalau saya bilang, oh anak-anak ayah saya nggak punya, atau saya mau bilang kalau anak-anak Allah, anak-anak kalau orang yang dalam firman Tuhan hidupnya baik-baik aja, nggak pernah punya masalah. Nggak mungkin, pasti ada masalah juga. Tetapi mereka karena ada kemuliaan Allah di kehidupan mereka, pergumulan, persoalan boleh datang sebagai satu temporary, sementara, karena Allah yang memberikan kemuliaan itu membuat dia akan menjadi pemenang, menyelesaikan masalahnya, dan mereka dia pasti memenangkan persoalan demi persoalannya. Jadi nggak ada persoalan antar pasangan gitu, bukannya nggak ada, tetapi mereka berhasil menyelesaikannya. Dan tentu saja bukan menyelesaikannya dengan perpisahan ya, tapi dengan pemulihan keluarga. Pasti ada kasih lagi pemulihan, seperti pot tembikar yang terlanjur pecah ya. Bagaimana seorang yang sangat suka sama pot tembikar itu diambil lagi pecahan-pecahannya, disusun lagi, kemudian akan dibentuk oleh tangan Tuhan menjadi pot tembikar yang utuh, tetapi punya cerita guratan kehidupannya, cerita kehidupannya seperti itu ya. Jadi pasti punya. Dan dibilang kemuliaan Allah datang dari sebelah timur seperti air terjun menderu, bumi bersinar karena kemuliaan-Nya. Dan si Nabi Yesaya melihat ketika kemuliaan Allah itu masuk ke bait suci, dia datang dari sebelah timur, lalu dia menetap di sebelah barat, di tempat di mana Yeskiel berdiri. Kemudian Yeskiel mendengar perkataan Allah yang mengatakan, inilah tempat tahtaku, inilah tempat tapak kakiku, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan mereka tidak lagi menajiskan namaku yang kudus.
Dan inilah ketika tadi dibilang Yehova sama Tuhan hadir di situ, ada kriterianya, sistem dan komunitas. Allah yang berjanji, ketika itu ditepati, ini tempat tahtaku, tempat tapak kakiku, aku akan diam di tengah orang-orang Israel untuk selamanya. Dan mereka tidak lagi menajiskan namaku yang kudus, termasuk kita, orang-orang Israel rohani ya. Oke, nah tentang timur dan barat, saya akan bawa teman-teman lagi mengupas lebih jauh. Tadi Allah datang dari timur menetap di barat. Berarti barat adalah tempat tahta Allah, betul? Tapak kaki Allah, oke? Berarti ketika angin barat datang, ketika di barat ada banyak berkat dong, ya, yang dari Allah. Ya, nah ini sama seperti di firman Tuhan yang lain yang kita boleh baca di Keluaran 10 ayat 19. Teman-teman ingat kan? Waktu di 10 ayat 12-13 kan si Musa minta izin, boleh nggak kita orang Israel menyembah Allah? Nggak boleh, kata Firaun. Ya udah dikasih tulah itu kan belalang. Bagaimana caranya Allah menghadirkan belalang di tanah Mesir? Pakai angin timur. Datang deh belalang-belangnya penuhin daerah Mesir. Lalu ketika Firaun bilang, ya udah deh boleh gitu ya, aku minta ampun deh gitu, tolong dong doain lagi. Lalu kan Musa bilang iya mau mendoakan, kemudian Allah memberikan berkatnya, mengampuni. Dibuanglah si belalang-belalang itu ke laut pakai angin apa? Angin barat. Artinya angin barat itu adalah angin khusus untuk yang membawa berkat dari Allah. Saya mengartikannya seperti itu ya. Jadi silakan deh teman-teman gitu. Jadi angin barat membersihkan kutub Mesir untuk kasus ini ya. Keluaran 10 ayat 19. Kemudian tentang angin timur. Lalu angin timur itu saya menemukannya ada 2 kali momen angin timur itu. Satu tadi membawa belalang mengutuki tanah Mesir. Kemudian yang keduanya adalah angin timur di cerita Hosea itu mendatangkan kekeringan pada sumber-sumber kehidupan dan dia merusak semua mata air. Bayangin ya, sumber-sumber kehidupan dirusak, kering, gak ada, mata airnya rusak, gimana ya mau minum? Nah, tapi anehnya di Keluaran 14 ayat 21 ini adalah yang berbeda dari tugas angin timur. Tuhan itu bisa pakai angin timur buat memberkati orang-orang yang dikasihi Allah. Ya, bagaimana? Contohnya ada ketika waktu Musa dan orang Israel mau menyeberangi Laut Merah, Musa mengangkat tongkatnya, ada angin timur yang mengeringkan Laut Merah. Artinya itu membawa berkat buat orang Israel, bukan orang-orang yang dikasihi Allah. Membawa berkat, orang Israel bisa lewatin Laut Merah. Tetapi angin timur tetap menjadi fungsinya membawa kutuk buat orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Ketika orang Mesir mengejar itu, dia balik lagi, nutupin. Iya. Jadi ketika secara ininya angin barat itu yang saya ketemu pastinya
fungsinya membawa berkat buat siapapun. Tetapi untuk orang-orang yang dikasih Allah, angin timur kadang-kadang bisa memberikan angin timur pun tetap membawa berkat bagi kita. Jadi misalnya orang-orang atau anak-anak yang dikasih Allah, saya dan teman-teman Bapak Ibu ada dalam satu kesulitan, kemungkinan kita berada di tengah satu kondisi keadaan di mana angin timur sedang bertiup, ya kutuk kan, kayak misalnya pandemi lah ya, anggaplah itu sebagai membawanya pandemi C-19 COVID itu sebagai angin timur yang mengutuki banyak orang. Tapi ada sebagian orang juga yang mendapat berkat kan dari angin timur itu. Ya ada yang meninggal karena kutuknya, lalu ada yang dia nggak meninggal ya hidup, usahanya tidak berjalan, ya memang banyak semua orang tidak berjalan. Anak-anak Tuhan juga banyak yang nggak berjalan usahanya, termasuk saya. Nah, tapi tadi dibilang angin timur bisa membawa berkat buat orang-orang yang mengasihi anak-anaknya. Ada hikmat, ada pengetahuan, ada pemeliharaan dari Tuhan. Tadi kan teman-teman masih ingat kan fungsi dan tugas kita yang berada di kota Kudus itu kan, nah seperti itu. Jadi otomatis kita nggak bakal dipermalukan ketika kita memegang firman-Nya. Sekarang mengenai angin barat, dari timur ke barat, kita akan masuk balik lagi ya. Kemuliaan Allah telah datang dari timur menetap di barat. Hal yang sama kita boleh lihat mengapa matahari itu terbit dari timur seakan-akan terbenam di barat. Timur tadi tempat Allah datang, kemuliaan Allah datang, lalu dia mengantarkannya di barat. Matahari terbenam di barat. Kalau untuk sainsnya memang matahari terbit dari timur ke barat itu karena memang ada perputaran bumi. Tapi ini skip, kita akan masuk bagian yang ini kita skip. Kita akan ke bagian yang lain lebih cepat. Lebih fokus kepada kemuliaan Allah datang dari timur menetap di barat. Tadi tetap dibilangin langit adalah tahta Allah, bumi adalah tumpuan kaki Allah. 66 ayat 1 dan 2. Ini bumi ini, langit itu tahta Allah. Jadi di bumi adalah tempat kaki Allah, anak-anak Allah bergerak melakukan kebenaran pekerjaan Allah. Berarti bumi ini sama dong ya, seperti kota kudus Allah. Ya, Yehova sama, di bumi ini ada Yehova sama. Nah, tentang timur dan barat, Alkitab itu konsisten banget. Makanya setelah kita mempelajarinya, ternyata ada kata timur, barat, utara, selatan. Itu ada arti-artinya, ada simbol-simbolnya. Oke, ini udah berapa menit? Oke, udah terlalu lama ya, kita skip. Nah, inti dari pembicaraan hari ini, pembelajaran kita hari ini, Yehova sama di kota itu. Allah udah menetapkan satu sistemnya, ada komunitasnya. Dan otomatis kita di kota itu harus, siapapun kita, yang baru datang atau yang udah lama datang, kita dibersihin, ya, dibentuk dan ditegakkan. Ditegakkan apanya, firman-Nya harus tegak di kota itu.
dibentuk, punya hati yang baru. Punya hati yang baru dulu, baru kita bisa melakukan firman. Sebelum dibentuk, dibersihin dulu. Bersih, kudus, murni. Ini ada di Mika 5 ayat 1 sampai 14. Dan sistem ini, step ini berlaku bagi kita semua. Buat gereja, buat organisasi, buat keluarga anak-anak Allah, buat pribadi demi pribadi, termasuk saya, Bapak Ibu dan teman-teman yang dengerin. Luar biasa. Dan juga PR ya buat kita, buat saya, untuk terus hidup dalam kekudusan, kebersihan, kemurnian. Oke, ini review. Kemudian kita akan sampai pada kesimpulan Yehova sama hari ini. Kita tahu Yehova sama artinya Tuhan hadir di sini. Dan untuk kita bisa menghadirkan Yehova sama, ada sistem dan komunitas yang diperlukan. Di mana orang-orang yang tinggal di kota, di mana Yesus Allah hadir, kita Allah sendiri yang ngajarin pakai firman-Nya, ada Roh Kudus yang menolong kita, dan kita dibimbing untuk berlaku sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dari di komunitas itu, persoalan yang kita hadapi, dan Allah akan memberikan jalan keluar demi jalan keluarnya. Allah mengatur setiap orang. Ya, ada sistem kotanya, hukum dan peraturan Allah, dan ada komunitasnya. Dan minggu depan, Jumat depan, kita akan belajar tentang Jehovah Rohi. Jehovah Rohi kita belajar Jumat depan. Terima kasih buat teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas janji-Mu. Kami bersyukur atas kesabaran-Mu membimbing kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, untuk kami lagi Tuhan, bersihkan kami Tuhan, supaya kami boleh menegakkan firman-Mu dalam sepanjang waktu kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Roh Kudus, memberkati Bapak Ibu, teman-teman yang mendengarkan program ini. Berikan hatimu kepada Tuhan. Biarkan hatimu menjadi persembahan yang terbaik bagi Bapa kita di surga. Biarkan Roh Kudus bekerja di hatimu saat ini, menolong, membimbing, melangkah dengan iman, melakukan pekerjaan. Tanganmu ada keberhasilan, firman ditegakkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.